Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yellow Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Teman-teman, pada April 2025, aku memberanikan diri untuk melakukan solo trip ke Karimun Jawa. Itu adalah kali pertama aku naik kapal feri, sekaligus kali pertama aku benar-benar kembali ke laut setelah sekian lama aku menjauhinya. Karena aku punya trauma. Aku takut banget sama laut. Bayangan tentang tenggelam, tentang luasnya air yang gak terlihat dasarnya, selalu membuat pikiranku dipenuhi kemungkinan-kemungkinan yang sangat buruk. Namun, pagi itu, sekitar pukul 9 di Pelabuhan Jepara dengan tiket di tangan dan juga dengan tas di punggungku, aku sadar bahwa ada perjalanan yang lebih besar daripada sekadar menyeberang pulau. Aku sedang menyeberangi batas ketakutanku sendiri. Ketika kapal mulai bergerak meninggalkan pelabuhan, jujur ya, jantungku ikut berdebar banget. Aku baca doa naik kendaraan laut, Bismillahirrahmanirrahim, wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, pada waktu berlayar dan berlabuhnya, sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun, lagi maha penyayang. Doa ini berada di Quran Surat Hud ayat 41. Perlahan-lahan, suara mesin kapal berpadu dengan hembusan angin laut, ombak menyentuh badan kapal. Kadang rasanya lembut, kadang juga sedikit mengguncang. Selama kurang lebih 2 jam perjalanan itu, aku lebih banyak diam. Aku memandangi laut yang luas dari balik jendela kapal feri dan menenangkan diri bahwa laut tidak semenakutkan seperti yang ada di bayanganku. Aku membuka notes di ponselku dan menulis, ombak datang dan pergi tanpa lelah, seolah sedang mengajarkan sesuatu kepadaku di pengalaman pertamaku ini. Seperti sebuah syair yang berbunyi, kapal tidak berlayar di atas daratan. Dari syair tersebut, aku belajar bahwa selama ini aku sering menginginkan banyak hal dalam hidup. Keberhasilan, ketenangan, impian yang tercapai, tetapi aku ingin semuanya hadir tanpa rasa takut, tanpa rasa tidak nyaman. Aku ingin sampai, tapi tidak ingin berlayar. Padahal, kapal tidak pernah diciptakan untuk diam di pelabuhan. Ia diciptakan untuk menghadapi laut, lengkap dengan ombak dan anginnya. Mungkin kamu pernah merasakan hal itu juga, atau justru sekarang lagi mengalaminya. Teman-teman, di tengah perjalanan itu, ada momen ketika ombak terasa lebih besar. Kapal sedikit berguncang, dan refleks tanganku mencengkram kursi. Aku istighfar dan baca doa Nabi Yunus karena emang masih lumayan deg-degan ya. Setelah beberapa menit hingga akhirnya aku mulai terbiasa. Aku belajar bahwa rasa takut seringkali lebih besar di kepala daripada di kenyataan. Ombak itu tidak menenggelamkanku, ia hanya mengajarkanku untuk tetap tenang. Dari sana aku mengerti, mungkin selama ini aku bukan takut pada lautnya, tetapi pada bayangan yang aku buat sendiri. Bukankah hidup juga begitu ya teman-teman? Kita membayangkan proses sebagai sesuatu yang menakutkan. Kita membesar-besarkan kemungkinan gagal, diremehkan, tidak dihargai, atau tidak berhasil. Padahal sebelum mencoba, kita sudah tenggelam lebih dulu dalam ketakutan. Kita ingin sukses, tapi enggan memulai. Kita ingin Allah kabulkan doa-doa kita, tapi usaha kita setengah hati. Kita ingin mimpi besar, tapi langkah kita kecil dan ragu. Ungkapan tidak ada kapal yang berjalan di atas daratan itu artinya sederhana, tapi dia ini punya makna yang sangat dalam bagi kita, yaitu keberhasilan tidak mungkin diraih tanpa menempatkan diri di medan yang semestinya. Kapal diciptakan untuk laut. Sehebat apapun desainnya, semewah apapun fasilitasnya, ia tidak akan bergerak jika hanya diparkir di pasir. Begitu pula kita. Potensi, bakat, dan doa tidak akan berarti jika kita tidak berani masuk ke laut perjuangan. Laut bagi kapal itu seperti kerja keras bagi impian. Kadang tenang, kadang bergelora. Ada hari-hari ketika semuanya terasa lancar, dan ada hari ketika kita merasa diguncang dari segala arah. Tetapi justru di sanalah kita bertumbuh, otot kesabaran dilatih, hati ditempa, mental dikuatkan. Tanpa proses itu, kita hanya akan menjadi kapal indah yang tidak pernah benar-benar berlayar.
Namun, perjalanan ke Karimun Jawa waktu itu juga mengingatkanku pada satu hal penting. Kapal tidak berlayar sendirian tanpa arah. Ia punya tujuan. Ia tahu pelabuhan mana yang ingin dituju. Dalam hidup, tujuan tertinggi kita bukan sekadar dunia. Bukan sekadar pencapaian yang bisa difoto dan dipamerkan. Tujuan kita adalah ridho Allah Ta'ala. Maka, jika kita ingin Allah mudahkan setiap langkah, dahulukan cinta kepadanya, cinta kepada Allah di atas yang lain. Jangan jadikan dunia sebagai kompas, tapi jadikan Allah sebagai arah. Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 23, yang artinya, demikianlah hukum Allah, yakni ketetapan Allah senantiasa menolong orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang yang mendustakannya. Itu adalah kebiasaan yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Dari ayat ini bisa kita pelajari tentang ada hukum yang Allah tetapkan dalam kehidupan, yaitu hasil mengikuti kesungguhan. Kemudahan datang setelah kesabaran. Pertolongan turun kepada mereka yang bersungguh-sungguh dan bersandar kepadanya. Kita tidak bisa meminta laut terbelah jika kita tidak mau menaiki kapal. Kita tidak bisa meminta sampai jika kita menolak berangkat. Kemudian, saat kapal itu akhirnya merapat di Karimun Jawa, aku berdiri memandangi laut yang tadi aku takuti. Rasanya hangat banget, bukan karena lautnya berubah, tapi karena akunya yang berubah. Aku melihat jernihnya air laut yang belum pernah aku lihat sebelumnya dalam hidupku. Ikan-ikan kecil terlihat begitu jelas. Aku sadar ketakutanku tidak sepenuhnya hilang. Tetapi aku memilih untuk tetap melangkah meski takut. Dan mungkin itulah makna keberanian yang sebenarnya. Bukan tidak merasa takut, tapi tetap berjalan bersama rasa takut itu, sambil menggenggam keyakinan kepada Allah. Jadi teman-teman, untuk kamu yang sedang menonton ini, mungkin hari ini kamu sedang berdiri di pelabuhan hidupmu. Kamu punya mimpi, tapi ragu berangkat. Kamu punya doa, tapi ragu mencoba. Maka dari itu, izinkan aku berkata bahwa kapal tidak berlayar di atas daratan. Kalau kamu ingin sampai ke pulau impianmu, beranilah naik kapal itu. Hadapi lautmu. Sertakan Allah dalam setiap langkahmu. Cintai Allah lebih dari apapun dan percayalah bahwa setiap ombak adalah bagian dari proses menuju versi terbaik dirimu. Teman-teman, kalau cerita ini menguatkanmu, jangan lupa untuk share video ini ke seseorang yang mungkin sedang takut untuk melangkah. Tulis juga di kolom komentar, aku siap berlayar. Dan semoga setelah ini kita bukan hanya menjadi penonton ombak, tapi benar-benar menjadi kapal yang berani mengarungi lautan kehidupan menuju pelabuhan yang telah Allah siapkan dengan penuh kasih. Teman-teman, terima kasih ya sudah mendengarkan bahkan menonton video aku sampai habis. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.